Butuh upgrade. Butuh upgrade. Selamat datang di podcast Sentra Komputer episode pertama. Ini pertama kalinya kita bikin konten lain selain review laptop atau bongkar lagi bilangnya unboxing ya. Selain review spek sama unboxing laptop yang kita punya, kita bikin lagi satu konten lain yang ya bisa dibilang cukup fun tapi informatif juga. Jadi ya nggak terlalu serius-serius banget, tapi tetap yang kita bahas adalah laptop juga. Jadi banyak info yang akan Sobat Sentral bisa dapetin di sini. Jadi untuk episode pertama ini agak susah-susah gampang sebenarnya ngundang bintang tamunya hari ini ya. Jadi harus lomba-lombaan sama partner lain juga buat ngundang orang ini karena sibuknya bukan main. Dia baru pulang dari Brebes atau dari mana di kemarin dia bilang. Oke, kita langsung kenal aja Mas Fahmi. Halo semuanya. Ini kamera lu di sini Mas. Kamera lu di situ. Halo semuanya. Ini kamera gua. Jadi kamera kosong dulu ini. Agak norak ya. Jadi buat yang belum kenal Mas Fahmi, ini Mas Fahmi trainer dari Asus. Ya. Asus Indonesia ya. Ya. Boleh Mas Fahmi perkenalan diri dulu mungkin? Halo semuanya. Ini apa yang nyebut ya? Sobat Sentral atau Sobat Sentral. Sobat Sentral. Halo Sobat Sentral. Saya Fahmi, saya adalah trainer regional Jakarta atau Jabodetabek dari Asus Indonesia. Gitu. Jangan lupa kamera lu di sini. Oke, di situ ya. Ini sana. bisa juga sih, tapi kan itu yang baik. Oke. Jadi lo kalau mau ini bisa ke sini, bisa ke sana. Oke. Oke. Jadi hari ini udah jelas yang pasti akan kita bahas itu pasti seputar Asus. Cuman kali ini kita akan spesifik Mas Fahmi bawa satu buah laptop nih akan kita ini yang terbaru juga ya, berarti yang baru launching juga ya. Baru launching beberapa waktu yang lalu. Ini masih belum lama ya, banget masih banget ya. Karena kalau mungkin teman-teman pernah ada yang lihat di Instagramnya reviewer sebelah mungkin ya kan, ada yang YouTube YouTube juga ada ya. Nah, pernah lihat juga, ini sudah dibahas nih mungkin di background di sini juga udah ada ya kan, udah ada tulisan ZenBook S13 OLED ya. Ya. Terus ya baju yang saya pakai juga udah ada Asusnya juga, tapi ini yang ROG. Oh. Ini yang gaming series. Tapi kita nggak akan bahas gaming seriesnya dulu. Okay. Tapi kita hari ini bahas yang si ZenBook S13 OLED-nya ini ya. Nah. Oke, ini pas banget nih Mas Fahmi lagi bawain ini demonya nih. Ya kan? Karena kan tadi ngomongnya pengen itu kan. Nah, cocok banget sekalian bawa ngenalin produk yang baru launching ya kan. Ini lagi hype banget ya. Laptop tertipis dan teringan di dunia yang pakai layar OLED. Tertipis dan teringan dan pakai layar OLED yang juga. Pakai layar OLED ya. Soalnya layar ada yang lebih tipis juga. Cuman yang pakai layar OLED ini yang paling tipis dan paling ringan. Karena Asus ini bukan salah satu ya, kayaknya yang pertama kali membumingkan OLED ya kalau gua sih ya. Lebih tepatnya sih lebih kayak gini loh. Untuk pertama kali pakai layar mungkin agak simpang siur. Cuman brand yang berhasil meng-OLED-kan laptop. Jadi yang tadinya kita lihat ya, layar OLED laptop itu kan ada biasanya itu di laptop harga 20 juta atau 25. Iya. Nah, terus bisa menghadirkan di segmen mid. Yang 8 sampai 15 juta tuh betul. Udah ada OLED juga. Jadi bisa setiap customer Asus itu yang Asus pengen setiap customer yang beli laptop Asus tuh bisa merasakan teknologinya juga. Ya, jadi mereka nggak punya mindset, aduh kalau mau OLED mesti yang mahal nih, mesti yang high-end punya ya kan. Tapi atau yang di bawah under 10 juta juga udah bisa dapat Asus pakai yang layar OLED pula ya kan. Jadi Asus pengen ngasih setiap customer yang beli Asus tuh pengen happy kan. Ya harus value for money-nya. Jadi apa yang dia keluarkan uangnya sesuai dengan apa yang dia dapat. I see. Jadi kalau udah senang nih beli Asus kan, pasti ngomong dong ke temannya, pakai Asus aja. Iya. Makanya Asus selalu number one. Udah juga dijualin. Itu ada minuman sambil diminum juga nggak apa-apa loh. Siap. Saya kenal botolnya ya. Sudah benar sih, tapi ya mungkin mau masuk ke sini nih biar nggak dicopot logonya kan.
Masukin ini aja di sini. Oke. Gue langsung mau aja deh. Tuh, by the way kameramen kita sibuk di belakang terusin kamera. Nyari Selesai. Nyari angle. Oke, jadi kita bahas soal Ini santai aja ya. santai minum aja, ya? nggak apa-apa. Ini kita podcastnya nggak yang aduh serius banget kayak tegang nih, kepala gue kenceng suruh tegang serius nggak bisa gue. Kenceng yang sekarang gak enak ya. Waduh. Ada kenceng yang enak juga kan. Iya. By the way kita minum ini teh, ini beneran teh ya. Iya. Teh di kopi. Coba cobain dulu. Teh kan, beneran teh kan. Jangan disebut mereknya ya, gue tahu sih dulu. Botolnya sih kenal. Botolnya kenal kan? Cuman kayaknya beda deh ini. Iya. Pokoknya bahan dasar teh. Oke, ngomongin si ZenBook S13 OLED ini. Ya. Selain karena layarnya OLED nih. Oke. Apa sih poin utamanya dari si ZenBook ini yang terbaru ini apa nih? Iya, pertama yang sesuai dengan yang tadi saya bilang ya. Ini ngomongnya saya apa gue? Iya. Gue aja. Oke, yang tadi gue bilang di awal, ini adalah benar-benar laptop tertipis dan terringan dunia pakai layar LED. Pertama itu. Yang kedua, nggak cuma tertipis dan teringan. Bukan Asus namanya kalau nggak ada ciri khasnya. Dia selalu membawa ciri khas tuh yang fleksib gitu, kayak special edition segala macam. Nah yang ini terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Bahan-bahan ramah lingkungan. Iya. Bahkan dari kardusnya aja itu nggak ada sama sekali unsur lem sama plastik. Unsur lem sama plastik nggak ada. Nggak ada. Lakban kan? Yang biasa buat ngelem ya. Itu lakbannya terbuat dari kertas. Oh, lakban kertas. Kayak gitu maksudnya lakban kertas kan. Iya, cuman ya nggak kayak gini banget sih. Yang pokoknya yang ramah lingkungan lah ya, karena ya untuk menjaga lingkungan kita kan terlibat juga untuk menjaga kelestarian alam ya kan. Jadi nggak cuma pikirin fungsi dan desainnya aja, tapi bagaimana dampak terhadap lingkungan. Jadi semua bahannya recycle lah ya, bukan bahan yang membahayakan dan tanda kutip ya. Karena Asus turut serta juga dalam membantu menjaga lingkungan kita ya. Sustain supaya anak cucu kita masih sehat semua lah ya. Kan jarang banget kan ibu itu laptop atau enggak satu produk yang pakai bahan recycle. Tapi desainnya tetap keren. Karena bukan sesuatu yang populer juga kalau bikin sesuatu barang yang pakai bahan-bahan ini. Cuman yang di Asus ini, bahkan kalau orang nggak dikasih tahu, nggak tahu ini dari bahan dari daur ulang. Keyboardnya dari sampah plastik. Keyboardnya? Iya, keyboardnya kan plastik tuh ya kan. Dari sampah plastik konsumennya kayak botol plastik atau kantong kresek. Ya pokoknya sampah plastik deh. Kita buat, kita daur ulang jadi keyboard. Nah, sampai kan dia casingnya aluminium ya. Sampai casing sampingnya itu terbuat dari aluminium limbah industri. Oh, jadi benar daur ulang semua. Jadi ada filosofinya lah di balik laptop ini. Bahkan ya kalau diperhatikan nih warna belakangnya ya, itu kita kan namanya warnanya terinspirasi dari batu alam. Batu alam? Iya. Jadi batu gigi rusak apa? Enggak. Jadi batu kora itu warnanya. Batu kora. Itu. Nama kerennya itu basalt gray. Basalt gray. Iya. Ini untuk warna si ZenBook-nya ini. Iya. Warna ZenBook-nya basalt gray. Basalt gray ya. Iya. Bahkan baru ya. Kalau diperhatiin ya, ini lapisannya dia pakai plasma keramik aluminium. Jadi nggak cuman kan kalau kita ngomongin yang bahannya aluminium alloy, ya itu udah biasa kan. Iya. Gimana ini beda lagi plasma keramik aluminium, gimana ini benar-benar lebih ramah lingkungan. Karena buatnya ada ya kita cara membuat aluminium itu dari air juga. Terus udah gitu dia lebih kuat, lebih tangguh. Lebih tangguh ya. Jangan salah loh. Karatnya itu ya. Ini kan tipisnya. Iya. Kan ya walaupun tipis ini dia sudah dapat military grade. Military grade. Iya, 26 tes. Dia sudah ngelewatin 26 tes standar uji militer. Gimana? Walaupun tipis dan ringan, dia tetap juga tangguh. Cocok banget kan. Ya, biasanya kan tipis ini kan dibawa kemana-mana dong. Kepleset atau jatuh amit-amit ya. Jatuh gitu kan. Iya. Dia tetap tangguh lah untuk jatuh ya, bukan dijatuhkan ya kan. Dengan sengaja ya. Beda loh momennya. Kalau emang pensilakan aja ya enggak. Jadi dia lebih tangguh sih, kayak getaran atau enggak suhu bisa kan kita nggak tahu ya, mungkin
Mas Kevin pengen ke apa namanya naik gunung ke Everest ya pakai laptop ini itu mesti tahan dulu. Everest, oke. Iya. Gue sih pengen Pangrango dulu. misalkan kan. Jadi kan jadi di military grade ini dari nggak cuma benturan atau jatuh drop test ya, dari suhu ruangan yang dingin banget sampai yang apa namanya panas banget dia udah dites dan dia bisa bekerja secara normal. Oh, isi. Gitu. Ini kalau gue lihat ya, kan gue dihadapin ke belakangnya si bagian belakangnya nih. Kalau teman-teman sobat sentra pernah lihat meja keramiknya orang kaya nih ya? Iya, meja keramik kayak gini, ya kan warnanya persis kayak gini. Warna sama bentuknya sama kan, jadi terkesannya mewah, bener-bener mewah, elegan ya. Mewah, elegan, ramah lingkungan. Ini bahannya aluminium ya? Plasma seramik aluminium. Plasma seramik aluminium ya. Lagi untuk anti karatnya juga lebih kuat. Lebih kuat ya, karena lebih awet lah pokoknya. Mikirnya pasti, aluminium nih metal dong, karat dong. Sebenarnya sih aluminium biasa kan ya dia lebih yang penting nggak kena air tadi. Cuman kalau yang ini sih lebih bagus daripada aluminium alloy biasa. Oh, I see. Makanya namanya plasma seramik aluminium. Pertama kali dipakai di desain bukan ini Iya. Jadi mungkin jarang banget sih pakai plasma seramik aluminium. Iya. Dan ini pertama kali juga sih ngelihat warna Zenith kayak gini juga. Dan dia kan pakai amonogram yang baru ya teman-teman, sobat sentral. Jadi nggak cuma warnanya, nggak cuma bahannya, tapi desainnya juga keren banget. Ini pakai logo A yang kini kita nyebutnya amonogram. Amonogram ya tadi ya. Kalau lagi training suka begini ya. Gue juga lagi ngumpul sama orang pada gitu sih. Kalau di akhir sesi Asus number one. Itu jargonnya dia banget. Kalau lagi training gue lihat ada partner lagi posting nih di status WA nih. Ya Fahmi lagi pasti Asus number one. Selalu begini gitu kan. Kita itu maksudnya lagi kampanye banget sih kalau Asus. Ya kenapa selalu Asus number one? Karena kita kemarin tahun ini itu memperingati 10 tahunnya Asus number one di Indonesia. Makanya one decade kan, satu dekade, makanya setiap habis training tuh selalu Asus number one gitu. Karena ya kita lagi happy lah. Tapi ya kalau Asus selalu bilang number one, ya no wonder mereka ya nggak salah juga sih kalau misalkan mau dibilang number one, karena kan inovasinya isunya kalau setiap saya training gitu ya ke toko-toko, yang brand lain juga kan bilang number one gitu. Iya. Semuanya number one. Iya memang, cuman kalau Asus ya kan berdasarkan data GfK. Based on data ya. Jadi lebih valid nih ceritanya nih. Pengen ngomong begitu, tapi kan terlalu kita jadi makanya kita happy banget karena kenapa setiap habis training ya, mungkin sobat-sobat sentral sini yang sudah pernah ikut classroom training saya selalu gini, karena untuk gimana sih bro, kayak kita udah 10 tahun berjuang untuk number one, kan harus butuh satu celebrate lah. Tapi memang yang kalau mau nanya orang-orang mobil laptop pasti yang terbesit di otaknya pertama itu ya. Kalau gua nih sepengalaman gue di tetangga gua dulu deh gitu kan. memang ya dulu nih ya kan. Lu jalan laptop ya? Iya. Asus dong gitu kan. Pasti itu dulu. Ini bukannya mental ya gua ya. Tapi emang tetangga gua di Jakarta Sampurna sana emang begitu nanyanya. Seriusan. Maksudnya kemarin temen rumah juga nanya gitu. Maksudnya yang tertanam di otak orang ini Asus. Kalau nyari laptop Asus gitu ya. Iya, karena emang ya wajar lah kalau misalkan dibilang ini ya. Asus nih kan ada 2 segmentasi ya. Ada yang consumer, ada gaming, bahkan ada yang consumer juga, ada yang komersial. Nah, yang paling keren tuh antara si consumer sama gaming ini juga dominasi banget. Ini kita ngomongin Indonesia ya. Bahkan yang di gamingnya ini ya 50% orang yang punya laptop gaming sih Indonesia. Iya. Pakai ROG. Gue juga pernah pakai. Sampai sekarang juga masih pakai di rumah. Beneran. Iya. Soalnya kalau ya kita lihat lah line up
gaming ini agak banyak sedikit ya, cuman line up gamingnya si ROG kan lumayan banyak. Iya. Terlebih di consumernya, Asus tuh sesuai dengan tagline-nya lah, in search of incredible, selalu mencari sesuatu yang luar biasa di setiap laptop barunya. Kayak OLED di kelas mid range itu kan luar biasa banget kan. Iya. Bahkan sampai diikutin sama yang lain juga. Makanya sekarang kalau teman-teman atau sobat-sobat sentral lihat nanti Asus akan menamakan OLED itu namanya jadi Lumina OLED. Lumina OLED. Iya, perubahan nama lagi. Karena brand lain ada OLED semua, Pak. Ya harus ada yang beda dong. Gue juga, ya ibaratnya kayak lo naik kendaraan nih, lo punya kendaraan pribadi, lo pengennya, aku nggak pengen yang sama nih. Kayak motor aja deh. Iya. Motor kan injeksi tuh. Ya. Ada Yamaha, ada Honda, ada Suzuki gitu kan. Semua sama-sama injeksi kan. Tapi semua punya ada penyebutan masing-masing kayak Yamaha YMZ FI. Iya, ada PGM FI. Suzuki gue lupa namanya ya. Sorry ya Suzuki. Ya pokoknya kalau mau gitu. kontaknya Mas Fahmi kan tahu nih. Nah, kalau yang ya kan OLED kan semenjak Asus punya Asus tuh pangsa pasarnya hampir gede banget sih, 98% lebih. Itu layar laptop OLED di Indonesia tuh pakainya Asus. Nah, makanya sekarang Asus kita ngeliat ya, bukan Asus doang, cuman coba lihat di pasaran deh. Ada brand-brand lain yang sudah pakai layar OLED di kelas mid range juga. Ya kan? Ada beberapa, masa saya sebutin sih. Kita lagi bahas Asus gitu kan. Kita lagi bahas Asus, guys. Jadi makanya dari makin merebaknya nanti OLED ya, makanya kita sebutin namanya Lumina OLED. Itu kapan tuh? Ya, rencananya. Ini dari sekarang yang di sini, dari itu juga disebutkan kita nyebutnya itu udah Lumina OLED. Lumina OLED. Iya. Okay. Jadi Lumina OLED ini ada 3 kelebihan. Lebih terang, lebih tahan lama, dan lebih nyaman. Lebih terang. Nah, gua mau mention soal vivid siapa sih? More vivid, reliable, and lebih durable gitu. Karena kalau lu nyebut lebih terang nih, takutnya nanti ada user, waduh lebih terang berarti lebih mencolok dong. Bikin sakit mata. Gimana tuh? Ini dia kelebihan Lumina OLED ya. Lumina OLED itu ada sertifikasi namanya TUV Rainland. Dimana yang ngebuat sakit mata di setiap layar itu kan ada cahaya Magic UV biru ya. Merah juga. Dan cahaya biru ini yang membuat kita tuh agak pusing. Cepat capek. Nah, di Lumina OLED itu blue light-nya itu di drop down sampai di 70%. Di reduce. Makanya kan kalau teman-teman lihat ada kacamata yang anti blue light kan. Iya. Nah, kalau pakai Lumina OLED itu kayaknya udah nggak perlu deh. Ngejual banget ya Mas ya. Kayaknya juga. Tapi memang ya yang ditakuti sama orang untuk membeli OLED itu kan membeli laptop dengan layar OLED ya itu kendalanya pertama adalah emang dari segi brightness ya itu memang hampir kayak misalnya Asus kan ada yang VIPS ya, ada yang IPS juga. Nah dari segi brightness itu yang layar OLED tuh mentok di 250-350 nits ya kan. Kalau brightness kan satu orang nits ya. Makin di OLED itu sampai dengan 500, berarti kasar tuh 2 kali lipat lebih terang. Nah itu berarti buat yang kerjanya outdoor, pakai itu nggak cuma ngebuat warnanya lebih keluar, tapi kalau kita lagi sekarang kan zamannya WFA ya, atau work from anywhere ya kan, kita lagi buka di coffee shop sekarang kan zamannya kayak kopi aku tuh kan yang di tribun luar gitu ya. Tribun. Iya, kopi aku tuh ada tribunnya kayak gitu. Iya. Kan? Yang batu-batunya tuh ya. Terus atau kayak outdoor lah. Yeah. Kita buka tuh masih nyaman lah. Kan nggak kalah sama cahaya sekitar. Kalau di indoor lah ya semua layar bisa lah normal. Cuman kalau di outdoor itu kan hanya beberapa layar bisa kita bukan dijalankan tapi ya dipakai secara nyaman. Iya, karena kalau nitsnya kecil pakai di outdoor lagi terang pula kan matahari di atas kepala ya kan, gue masih begini dulu nih. Jangan laptop, handphone juga. Sekarang kan kalau handphone kan AMOLED ya. Iya, kalau coba deh handphone yang non AMOLED di bawah terik matahari itu habis Pak. Ya kan kita harus gelap ya. Iya. Itu makanya beli handphone yang jadi handphone. Tapi harus ada handphone juga loh. Iya, Zenfone 9. Zenfone 9 juga ada ya.
bahkan ada yang keren lagi. Apa tuh? ROG Ally. Kemarin muncul tuh di Computex tuh. Iyo. Udah ada spill harganya tuh kemarin sih. Coba Jaga, cek cuy. websitenya Asus udah Ada ya? buka. Apa ya? Oh, Iya. sumpah lu. Coba cek dulu. bukan lu. Nih, sorry ya, gue sembari buka. Iya, Karena makanya kalau nggak salah PO-nya tuh dapat ini di TWS. TWS ROG. Coba ya. Atau enggak nanti gue yang PO ya. Lu ambil lainnya TWS buat gue. Emang udah ada PO-nya beneran? Coba cek aja kalau nggak salah ya. Gue cuman tahu ada harganya di Computex kemarin 9 jutaan kan. 9 10 jutaan. 9 apa 10 ya? Dia ada 2 seri ya? Beberapa toko udah ada yang udah buka PO 12 kalau nggak salah. Dia kan ada 2 versi. Oh iya, kan? ada 2 ya. Ada Z1 sama ada Z1 Extreme ya. Gue sih bulan kemarin sih udah nyobain tuh prototype-nya. Cuman nggak boleh foto kan. Udah nyampe sini. Iya prototype. Oh. Iya kan. Wih gila bro. Ini sih canggih sih, sumpah. Itu kan basicnya Windows ya. Ini Iya. bukan berarti gue ngejelekin konsol yang lain ya. Dia maksudnya konsol pad kan jatuhnya kan ya. Ya kan. Dimana sebelumnya ada Nintendo Switch. Nah. Terus ada Steam Pad. Steam Deck. Dimana ya cakupannya itu di sini. Mereka kan OS sendiri kan. Iya, cakupannya lokal kan. Iya. Ini Windows, bro. Berarti lu bisa pakai Steam, bisa Xbox, ya kan? Atau enggak ya lu bisa kalau ada game online. Game online tuh bisa. Oh. Bahkan buka Excel pun bisa. Bisa di situ. Berarti enggak gitu juga sih. Sampai gue pas lagi nanya ke orang yang bawa itu ya. Ini Outlook bisa buka di sini enggak? Nah, lu mau ngapain? Lu mau presentasi pakai Pak, ganti deh itu atau sudah gue pakai ini gitu. Ya udah sini gue beli Ally, jadi virus tuh buat gue. Jadi dia bisa disambung ke monitor juga. Oh, udah ininya. Pakai apa? Dia Type C. Terus apa namanya? Dia bisa pakai XG Mobile. Hah? Iya, XG Mobile yang berarti bisa colok ke eksternal monitor dong? Enggak, jadi XG Mobile tuh kayak kalau misalnya VGA-nya kurang powerful nih, lo mau ke eksternal monitor pakai XG Mobile tuh langsung. Oh, berarti lu bisa mainnya nggak harus layar si Ally itu kan? Iya. Persis sama Switch berarti, ya? Cuman kan Switch. Iya, tapi dia nggak ada fitur ininya, eksternal GPU-nya gitu kan? Bukan. Apa ini? Switch bisa main game Steam. Nggak bisa, lu mesti beli kaset aja. Iya, terbatas sih ya. Iya. Oh iya. Ini menarik sih. Menarik banget. Ini lebih kayak misalnya kan kalau di handphone Android ya, ini Steam Deck-nya itu kayak open source sih. Kalau menurut gue ini bukan announcer resmi ya, cuman yang pandangan gue seperti itu. Jadi lebih luas cakupannya. Keren sih. Nah, apa namanya kayak gimana tampilannya ya tungguin aja. Ntar kita masukin lah footage sedikit-dikit ya. Ntar ada yang review yang lagi pada jalan ke Computex sana di Taiwan ya. Iya. Itu gokil sih itu. Asus banyak ininya juga, maksudnya produk-produk terbarunya dari laptopnya, motherboard juga kemarin sempat lihat motherboardnya dari yang mini ITX sama yang sedangnya. Bahkan kalau motherboard ada ceritanya loh. Panjang loh ceritanya. Jadi gimana? Dulu tuh waktu pertama masuk Asus tuh ceritain Asus tuh number one nggak cuma di laptop juga. Karena motherboard juga dia number one, tapi di dunia. Bahkan kalau dijejerin nih semua motherboard yang pernah Asus jual itu bisa ngeterin bumi lebih dari 4 kali. Iya, motherboard 30 cm kan. Kalau dijejerin saking banyak dia jualan gitu. 4 kali. Iya. Lu sampai diukur segitu. Ini cerita lucu-lucuan aja. Niat sih tapi emang gokil sih. Memang desain motherboardnya udah gitu sempat ini juga apa namanya yang gua sempat lihat sedikit cuplikannya tuh wifi routernya yang udah wifi 7 ya. Nah, ada. Ntar masukin deh, ada sedikit apa sih kalau nggak salah sempat denger juga wifi 7 itu kan dia punya 2 bin, maksudnya bisa hybrid ya. Ada yang 5 GHz sama 6 GHz. Kan sekarang kan 524. 524 satu lagi lupa gue. Iya, ada bandwidth-nya itu. Bandwidth-nya yang paling gede tuh cuman dia minusnya coverage-nya doang kan. Iya. Nah, ini lu bisa jalan di 2 bandwidth itu, di 1/7 katanya sih gitu.
Cuman ya Bagus itu. nggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Tapi Biasanya sih kalau dari Computex sudah dipamerin sih nggak lama lagi ya. Iya. Indonesia bisa gitu kan, kayak nggak cuma laptop doang lah. Tapi ya lini routernya juga banyak yang dipakai sih loh. Karena bentuknya juga itu bentuknya bagus sih. Ya, Bentuknya bagus-bagus semua. ya kan juga komersil Pak, harus bisa dijual dong. Iya sih. Sama ada ini ProBook ya kemarin ya. Ya banyak sih itu Banyak kan nih. ajang kayak gitu kan ya, bagaimana dia menawarkan kepada halayak banyak ya. Iya. Keren nih gitu dengan semua Iya. inovasi yang ada. Bahkan kalau Bapak sempat lihat tuh yang ada spasial yang oleh 3D. Oh iya. Iya, Aku itu tahu. keren banget sih. Itu tuh nggak bisa direkam pakai kamera, itu Hah? cuma bisa dirasakan. Pakai mata Ini ini kita ya. langsung lihat. Cara kalau direkam pakai kamera ya efek 3D-nya kelihatan. Oh. Itu benar-benar kayak pas kita main, itu baru enak. Oh, I see. Ya. Gimana ngebayangin, susah kan? Susah sih. Sama saya juga ceritain doang, belum lihat barangnya. Harusnya sih ada sih kemarin. Iya. Gua sempet yang pas lu ngomong. Iya, beberapa harusnya rencananya sih tahun ini, cuman ya mungkin dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat lah ya. Nanti akan ada oleh 3D. Cuman ya ini masih dirahasiakan. Oke. Yang sementara hadir ini adalah S13. Nah, kita kembali lagi nih, kita udah banyak intermezzo jauh dari Ya, dari sini ke Taiwan ke Computex kita dari sini. Kita mau ngomong ini dulu nih. ini tipis banget sih, sumpah. Iya nih. Hah? Ini dia nih. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di layar yang ini kan bagian sampingnya sini udah kelihatan banget nih. Iya. Tipisnya. Ini nggak apa-apa, dicobain aja Pak. Waduh, nah ini tipis banget. Hah? Boleh kalau mau pakai footage boleh. Nanti ya lu iniin aja Wak. Apa kalau mau pakai footage mah. Tipis banget. Bahkan kalau kita punya Asus Pen tau kan Asus Pen kan kita buat, ini lebih tipis daripada Asus Pen. Oh ya? Kalau lebih pensil tuh kalau Aduh, gua ada di bawah ada Asus Pen cuy. Harusnya gua bawa naik ke atas tadi ya. Coba nih. Dan ini support Asus Pen. Enggak usah aja deh, Wak. Pinjam video, Wak. Asus Pen. Soalnya ini nggak touchscreen nih. Ini enggak tasin ya. Enggak. Tapi yang gua Nih keren lagi nih. Dia kan DNA-nya Zenbook ya. Dia pasti ada namanya Ergolift ya. Yang lebih keren lagi, dia bisa satu tangan gini. Wih. Sudah itu Ini gue pernah lihat ada yang bikin konten di IG apa di TikTok nih. Dapat tuh mahal. Bisa satu Bisa tangan. Nah, iya kan? Bener bisa satu tangan katanya. Tapi bener loh, gue coba di yang murah-murah gak bisa di situ. Iya, langsung ke Excel bisa. Iya, Excel bisa. Tapi bener loh, karena mahal ya, nggak tahu ya, karena mahalnya jadi bisa diangkat satu tangan juga. Lebih ke kenyamanan, kepraktisan kita saat kita lagi naruh laptop di mana. Kalau pakai satu tangan kan nggak apa. Iya, lebih praktis sih. Dan yang notice ini nih, Excel dia kan kita sebutnya Ergolift ya. Jadi dia kayak ngangkat sedikit keyboardnya itu tuh. Iya. Itu punya dua kelebihan loh. Fitur Ergolift nih sebenarnya detail kecil ya teman-teman, sobat sentral ya. Detail kecil yang sebenarnya kita nggak sadar, cuman efeknya kita rasakan. Iya. Kayak udara gitu kan. Ya kan? Coba udara hilang, habis kita semua kan. Tapi selama ini kita nggak rasakan kan. Saat kita mengeluh, kita tidak bersyukur bisa menghirup udara secara gratis gitu kan. Kenapa jadi gue ya? Ya mau bersyukur ya. Sama nih Ergolift. Ya. Orang menganggapnya kayak engsel biasa kan. Ya. Cuman pas saat kita dibuka gini kan dia agak naik sedikit. Ini membuat si keyboard ini lebih ke ergonomik. Jadi agak di atas kan, jadi kita feel ngetik itu agak lebih nyaman. Ketimbang yang rata banget tuh. Iya. Ya kan. Terus dari itu memberikan ruangan lebih nih buat pendinginan. Ini tipis-tipis. Exhaust-nya ya. Iya, tipis-tipis gini dipasang 2 apa di dalam. Iya. Ada fan-nya? Ada dong. Oh, kira pakai ini apa namanya? Passive cooling gitu kan. Karena kan ini tipis banget ya kan. Karena kenapa bisa tipis? Karena Asus modifikasi si motherboardnya ini. Jadi motherboard itu nggak simetris, dibikin. Iya, jadi dibikin buat celah buat kipasnya biar bisa masuk dalam tebel 1 cm. Jadi kalau teman-teman lihat ada footage atau cek website asus.com. Nah, cari aja Zenbook S13 OLED UX5304, itu jelasin semua kelebihan. Itu motherboard ntar ada coakan gitu buat tempat kipas tuh. Ada coakan ya? Iya, jadi motherboard bisa kotak kan, ya kan. Jadi ada kayak di lengkungnya gitu ya. Kenapa makanya setipis ini dua kipas. Kan percuma dong. Performance bagus, cuman kalau pendinginannya kurang kan.
Iya. panas tar lemot ya. Iya bener sih. Ya kan, mendingan itu harus dijaga. Kayak yang sebelah tuh. Aduh, udah dong. Jangan mancing-mancing saya. Nanti ya. Nah, selain dari pendinginannya dan feel ngetiknya juga kan soundnya jadi lebih keluar kan. Ya kan, soundnya dari Harman Kardon. Bahkan ini soundnya ini ya, kan speaker dia. Itu terbuat dari limbah plastik yang ada di laut. Iya. Soundnya, speakernya. Speaker yang tahu nih, iya, yang speaker bulat gitu kan. Iya. Itu terbuat dari sampah plastik yang ada di laut. Jadi keren banget sih ini laptop. Nggak cuma keren, nggak cuma tipis, ringan, ya, dan layak OLED, tapi juga memberikan dampak terhadap lingkungan. Gitu. Berarti bukan cuma mentingin desainnya segala macam ya. Jadi untuk anda semua nih ya, yang merasa sayang sama penyu di laut biar nggak masuk sedotan lagi, ya kan? Coba ada yang begini dulu pak. Atau nggak kayak gini aja. Ya kan? Kasian. Kan ada makanya sekarang McD nggak ada sedotan atau KFC nggak ada sedotan kan? Iya. Atau enggak untuk anda yang pecinta lingkungan yang suka nonton YouTube-nya Pandawara, ya kan? Plastik limbah plastik banyak banget. Iya, tahu gue. Laptop ini. Tapi yang menariknya ini tuh kayaknya waktu si Space Edition juga pernah coba pakai ini juga ya. Jadi ini tuh sebenarnya kotak chargernya ya. Iya kan? Coba deh. Ada yang lebih keren lagi. Ada kardusnya enggak? Kardusnya mana? Coba kardusnya. Nah, dari ini. Nih dia. Sip. Jadi di Asus yang Space Edition kan dulu karena dia memperingati 25 tahun Asus pernah buat laptop bisa di luar negeri kan? Di luar angkasa. Luar angkasa. Luar negeri, gua udah besok. Di luar angkasa ya. Terus dia dari nggak cuma laptopnya, cuma dusnya juga diperhatiin kan? Iya. Bahkan sampai kayak dus tempat laptop di dalamnya itu keren banget kan? Iya, dibuka itu bisa jadi stand laptopnya loh. Ini juga bisa, ada beberapa stand laptopnya. Dan yang keren lagi di dalam dusnya, jadi nanti dibuka dus dia di dalamnya kayak gini. Ada efek AR gitu. Apa? AR efek. Ini augmented reality ya? Betul. Ya kan? Itulah. Apa tuh? Jadi kalau ada ini semacam kayak ini akan memberikan efek experience unboxing berbeda daripada laptop lain. Nah ini di sini. Nah, jadi teman-teman nanti sobat-sobat sentral ya yang mau beli laptop ini nanti pas buka laptopnya di sini ada semacam ini. Nanti pasin kamera di sini, ntar ada barcode-nya. Nanti akan muncul, ya kan? Boleh gue coba sekarang nggak? Coba bisa nggak ya? Boleh gue ya? HP cemen ini. HP cemen. Sumpah. Coba ya. Nanti disuruh pasin dia sama sini ya. Oh, bentar, gue coba ya. Ada nggak? Gue cuma ngebaca, nggak bisa cuy. Kagak bisa. Oh, gue nggak ada AR-nya, maaf. HP-nya baru yang 1.1 soalnya belum 1.4. Iya. 1.4. Masa ada ya? Belum 1.4 Pro. Gue masih 1 Pro. Lu bisa? Bisa di-cut nggak ya? Lu bisa sih pakai HP itu? Iya, harus support AR sih. Iya. Tadi pas gua scan QR code-nya, munculnya apa? Instagram. Sumpah munculnya Instagram sih. Ya pokoknya itulah. Itu sudah pernah dites di di YouTube-nya di KID. Jadi mereka pernah review ya? Dia pernah review ini dan dia ada AR. Jadi kalau lu pengen upload di Instagram segala macam, ini keren banget sih. Munculnya apa tuh? Kayak semacam segitiga, logo harmonogram, terus ada tulisannya slimness and thinness level with light. Gue habis podcast ini gue mau nonton lah. Pengen penasaran, gue kirain. Coba. Gue kirain ada gambar penyunya. Menarik sih. Ya, aduh. Tapi boxnya menarik sih. Iya, dan yang paling keren lagi ya, boxnya dia itu tanpa ada unsur plastik.
sama sekali. gagang Iya gagangnya maksudnya pakai itu, pakai kardus tadi. ada Itu dulu. sampai gagangnya aja. Kalau yang Space Edition kan gagangnya kain tuh, velcro, Iya. ya kan? Bahkan ini bro, ini tutupan keyboard di tengah nih, Ah. ya kan? Ini bukan dari kertas apa gitu ya, agak-agak tebal gitu dia. Nah, Oh ini iya sih, beda sih. beda kan? Ini beda sama Nah, ini biasa dia sih. ada ini gagangnya itu dari serat kayu. Oh. Jadi ini benar-benar nggak cuman laptop bahannya yang ramah lingkungan, kardusnya pun Semuanya ramah ya diperhatiin ya sampai Iya. Gitu. Nggak ada unsur lem juga. Ini di press semua. di press semua ya. Iya. Oh, sih. Nih, Sampai lakban kertas juga itu. Lakbannya nih, teman-teman bisa Lakban kertas itu. Lakbannya bagian bawah nih masih auto nih. Ini Oh. dari serat kayu juga. Kalau yang pernah beli laptop Asus kan taunya lakbannya warna hitam tuh. Yang panjang itu kan yang dari plastik. tuh. Iya. Ya kan nggak ramah lingkungan. Nah. Oh, ini sedetail itu ya. Orang ini sudah sertifikasi namanya VSC ya, packaging supportnya. Hmm. Jadi ini untuk apa ya, keberlangsungan sumber daya yang bisa Sustainable ya. Sustainable. Ih, kamu bahasa pintar ya. Dulu saya kerjanya ya gitu-gitu yang sustainable gitu. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal bodinya, kita ngomongin soal boxnya juga ya kan, Ya. apa bahan-bahan yang dipakai. Nah, kita mau bahas sedikit soal ininya deh, apa namanya, dapur pacunya ya kan, Oh iya. spek-speknya nih ya kan, selain layarnya tadi kan udah kita bahas, tinggal berarti kan yang belum kita bahas tuh prosesornya, RAM-nya berapa, SSD-nya berapa, Iya. apa aja nih yang dipakai nih, coba. Ya, pertama ini udah berterima kasih ya. Dia pakai i7 Gen 13. Jadi udah apa namanya, udah sertifikasi Evo juga. i7 Evo yang Gen 3 berarti Evo Gen 3 ya? Ya. Betul nggak sih Evo Gen 3 ya? Nah, untuk masalah RAM dia pakai LPDDR5 LPDDR5. Iya. Okay. Dan SSD-nya keren banget sih. Dia PCIe dia speeding rate-nya itu kencang banget sih, 7.000. 7.000. Gen 4 berarti? Berarti untuk spesifikasi sih udah ngetes itu kencang banget. Bahkan ya untuk laptop tipis ini benar-benar bisa diandelin. Berapa ini tadi 1 tera ya? Iya. RAM-nya 16. LPDDR5 ya? Apa dah? Ada HDMI-nya. Oh iya. Biasanya kan kalau laptop tipis kan ada yang dikorbanin. Iya. Ada Thunderbolt lah. Manfaatin banget Thunderbolt. Iya, benar. Kan, kalau kita pakai Thunderbolt, ini juga ada Thunderbolt, ya Thunderbolt 4.0 ya. Nah, tapi kita mau konverter lagi kan? Iya, belum semuanya inilah ya. Apa tuh Thunderbolt ya kan? Atau sih tipis, tapi kan kalau bawa konverter lagi jadi berat juga kan. Nah, iya benar. Udah konverternya itu udah paling lengkap sih. Untuk dibilang paling lengkap sih, cuman lebih untuk apa ya, produktivitas kita sendiri sih udah dukung banget ya. Iya. Pertama ada jack audio, jadi kita nggak usah lagi bawa konverter. Oh masih ada jack audio. Terus USB Type A yang normal lah. Type A masih ada. Dan itu bukan Type A yang ada ininya ya, yang mesti buka dulu baru masukin. Nah, enggak. Biasanya kan ada kayak gitu tuh. Iya, karena tipis ya. Iya. Terus ini ada HDMI. Ini keren banget sih HDMI-nya. Jadi HDMI. Itu yang menarik tuh. Jadi pakai laptop gitu nggak usah lagi ada konverternya nggak, ada konverternya nggak gitu. Iya, biasanya kan colok aja di sini. Nah, yang paling keren lagi kalau diperhatiin ya, ini teman-teman, ya jadi antusias banget nih kalau bawa laptop ini nih. Iya dong, gue juga ngeliatnya juga. Wih, menarik. Touchpadnya dia lebih besar, hampir lebih besar daripada ZBook biasa. Lebih besar. Jadi kalau liatin, jadi ini kan benar-benar buat orang yang tipis dengan ini kan, yang kayak sebagai muda atau enggak orang yang pengen kerja itu nggak terpaku di kantor aja. Dia kemana butuh laptop yang ringan, tipis dan dapat diandalkan kan. Ya selain dia sudah tersertifikasi Evo, berat juga dukung, ya kan, tipis juga udah dukung, jadi semua jenis tas sudah masih masuk dong. Ya kan, nggak harus tas tertentu aja. Touchpad juga lebih digedein dan lebih tactile ya. Kita nyebutnya Asus nyebut buat kita ya, tapi Asus nyebutnya namanya ErgoSense Touchpad. ErgoSense Touchpad.
jadi lebih clicky kalau diperhatiin. Jadi sobat-sobat sentral nanti kalau penasaran sama barangnya, ada beberapa toko di Asus Exclusive Store kita sudah display ini. Kalau mau nyobain langsung, masa sih si Fahmi ini ngomong begini, bohong nih gitu kan, cobain langsung. Atau kalau mau datang langsung ke toko kita yang di sini tempat kita syuting bisa juga, beneran. Oh iya. Di toko Atau ke toko sentral. Iya. Ya, sentral ada di toko. Gimana tokonya? Banyak sih ada di. Yang mau beli langsung barangnya sudah ready. Ya. Baru datang hari ini. Baru datang hari ini. Baru datang hari ini. Nah, barang sudah ready, langsung bisa check out atau langsung datang toko. Tokped bisa. Tokped juga bisa. Pilih ya. Atau mau lihat di kenapa touchpad tadi gedein? Karena kan dulu kan orang pakai tambahan mouse karena touchpad zaman dulu kan, atau enggak 3 tahun yang lalu kan tapi kecil ya. Ya kan karena enggak berkuasa gitu butuh mouse tambah. Nah sekarang udah kayak gini. Kayaknya kalau udah kayak gini dengan feel kayak gini tuh udah gak butuh mouse tambahan ya. Ya karena kan enggak semua mati dia. Baterai udah habis. Karena enggak semua orang mau bawa mouse wireless kemana-mana ya kan. Ada yang udah nyampe. Ini mau di-cut dulu nggak? Apaan? Cut dulu. Mati. Udah jadi rahasia umum soalnya. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan juga. Coba dijelaskan dulu ini gimana dengan motor. Yang paling keren ini apa? Dia pakai bahan khusus. Bahan khusus lagi? Anti fingerprint. Oh. Jadi dia nggak jari gitu ya nih, bisa pegang gitu. Dia anti fingerprint. Anti fingerprint ya? Iya. Oh, berarti nggak ninggalin bekas sidik jari. Tapi ya kalau habis makan nggak naruh jari di situ juga sih. Kalau tangannya masih banyak cabai. Kalau habis makan nasi padang ya kan. Kalau ini ya mau makan nasi padang gorengan. Jadi kalau minyak juga sih. Normal aja sih. Iya. Jadi nggak fingerprint banget lah. Terus karena yang namanya Ergo Sense Touchpad, jadi feel kliknya itu lebih enak. Ini bukan sih tactile ya. Tactile ya. Jadi kalau kita pakai itu enak banget. Gimana? Penasaran sih. Yeah. Yang mau datang langsung seperti yang tadi kita infoin ya. Ke sentral. Sentral bisa di Mall Ambassador ada displaynya, di Arta Gading juga nanti ada displaynya. Terus kalau mau ke Asus Exclusive Store juga nggak apa-apa juga sih. Beneran nggak apa-apa, sumpah gue bukan Tokopedia Sentral namanya. Pak dia langsung takut gara-gara dia ngomongin Asus Exclusive Store Pak. Nggak apa-apa bro. Kan tuh nyebutannya kan Asus. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Paling kelar podcast ini kita tusuk aja dia. Aduh gue salah ngomong. Tokopedia nanti kita akan taruh link produknya di deskripsi. Jadi teman-teman kalau mau ngecek harganya the best lah pokoknya, 20 jutaan ya harganya ya. 20 juta tipis lah kalau kata orang-orang itu. Iya ketemu sih. Enggak cuy, sumpah. Enggak ya. 20 juta tipis lah. Itu 23. Dan yang pasti balik lagi ke Lumina OLED tadi ya. Teman-teman bisa menyaksikan. Intinya sebagus apa sih Lumina OLED? Ya. Setelah kita pakai layar yang pakai Lumina OLED, balik lagi ke layar yang non OLED, mata kita akan komplain. Gitu aja. Iya. Karena resolusinya, warna. Jadi bedanya apa? Selama ini kita layar resolusinya apa, tapi orang nggak memperhatikan color gamutnya. Iya, sedikit yang perhatian kalau kecuali kalau emang benar butuh ya. Terkadang memang resolusi yang tinggi diikuti dengan color gamut yang tinggi. Cuma ini color gamutnya ada tingkatannya loh, gitu ya. Kan ada sRGB, ada Adobe RGB, ada DCI-P3, ya kan? Dan yang ini 100% DCI-P3. 100% DCI-P3 ya. Iya, makanya dia sudah tervalidasi oleh Pantone. Apa sih validasi Pantone itu ya? Jadi validasi Pantone itu untuk layar yang bisa memberikan warna yang lebih akurat. Jadi nggak cuma kontras doang tinggi, nggak cuma warna doang terang, tapi bener-bener akurat. Bahasa kerennya realistis. Iya, jadi makanya dia support juga Dolby Vision. Jadi kalau kita nonton film di sini ya, itu standar kualitas yang ada di bioskop. Jadi kalau nonton Netflix kan ada Dolby Vision-nya tuh. Kita bisa aktifin. Ya beda cerita kalau kita nontonnya di LK21 ya.
Waduh. Lewat Videotron. Nah, mau kita Pakai VPN. ya itu beda cerita ya. Dosa. Tapi kalau kita nonton kayak dari Disney Plus atau enggak Netflix itu Iya. kelihatan banget saat kita nonton film di layar ini atau enggak di layar normal. Ada gestar baru? Oh enggak. Oh, Kirain ada. Temen lu Joshua Irahin. Iya, Pak Rehan gitu. Oh Rehan. Mas Rehan apa kabar? Main kek. Kalau nggak si Daniel tuh Daniel. Sibuk banget dia Pak Rehan. Iya cuy, sekali doang datang sini. Habis itu nggak naik karena Oh, dan Pak Daniel juga ya. iya Daniel tuh dulu temen ini gua, temen di gereja. Jadi dia tuh dulu mentor gua di gereja. Oh ya. 2017 ya, kok Daniel ya? Apa 2018 gua lupa. Sekarang gimana dia? Masih religius kah? Masih dong, zaman gereja itu. Bisa gereja gede lagi. Jemaatnya banyak lagi gereja gua. Sumpah itu idaman para nggak jadi deh. Iya, ada yang tahu ya. Kenapa? La. Sejak Again? Again. Oh, Kekunci. kayaknya mati. Oh. Ada biasa deh. Oke. Waktu itu udah time screen-nya udah never loh. Never ya. Ya, capek kali dia. Lanjut. Itu gak usah dikat, kenapa biarin. Biarin Tadi ya. Gak apa-apa beneran. Bahas aja. Ya lu mau ada temen lah Iya. gua. Kenapa? Kan gua baru kenal di sini. Ini ya, duplicate ya? Duplicate ya, never semua tuh. Iya. Oke. Nah, ini kan kita tadi udah ngomongin semuanya nih. Soal body, material yang dipakai, spesifikasi, layar segala macam, keyboard, mouse-nya, mousepad lagi jadi trackpad udah dibahas juga ya kan. Touchpad. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan banyak orang juga soal after sales. Oh. Nah, ini kita masuk ke sesi yang membuat hati pembeli pada lega sih sebenarnya sih kalau udah tahu Iya. gimana sih garansinya yang si Zenbook yang ini ya. Iya. Gimana garansinya? Nah, pertama garansinya 2 tahun, garansi global. Ya. 2 tahun garansi 2 tahun global. Global. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, kalau beli ini pasti kan ya misalnya ditugas ke negara-negara coverage yang Asus punya, terus habis itu bisa dilihat di situ. Global. Biasa yang gue tahu tuh yang lokal punya Iya. seluruh Indonesia ya kan? Iya, ini juga Ini global 2 tahun. Terus misalnya 2 tahun di sebelah 3 tahun bisa tambah. Tahu itu berarti. Bisa tambah sampai Oh, bisa tambah juga. Karena kita ada programnya APC. Jadi kalau teman-teman pengen 3 tahun itu ada tambahan biayanya. Untuk detailnya teman-teman bisa dibuka di asus.com. Terus cari APC. Asus Bisa Premium ya? Care. Tambah Untuk garansinya. tambah garansinya. Oh, nah tadi kan lu sempat yang garansi 2 tahun global itu Apa tuh? perfect warranty atau enggak? Oh iya. Nah ini bahas dikit nih. Ini yang sobat-sobat sentral perlu ketahui ya. Iya. Garansi 2 tahun itu kan garansi yang dimana apa ya? Yang kalau kita cover tuh produknya masih bagus lah. Yang bener-bener yang cacat produk lah. Ya. Kan dari jutaan laptop yang dirakit, misalnya ada yang defect lah ya. iya satu atau enggak lagi dipakai normal kok tiba-tiba layarnya mati. Amit-amit ya, jangan sampai ya kan nggak ada kayak gitu. Ya, itu 1 banding sejuta hanya lah. Analogi aja. Misalkan lagi dipakai normal, tiba-tiba keyboardnya nggak bisa, itu kan maksudnya garansi normalnya ya. Iya. Ya. Nah kita ada satu lagi namanya VIP Perfect Warranty. VIP perfect warranty. Di tahun pertama 1 kali klaim, di mana ini akan nge-cover kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna. Misalnya nih lagi main di kafe ya kan, ya kan tiba-tiba ada waiters lewat, gelasnya tumpah, gumprang ya kan, Laptopnya. kena air, layar pecah, iya kan, Oke. itu tinggal bawa aja, kalau belum setahun ya, tinggal bawa aja lah sampai center, itu di cover 100%. 100%. Kan kalau kena air biasanya garansi nggak terima dong. Iya dong, kan lu yang numpain mau siapa yang kenain kek, ya, yang ini penting bukan dari kita. VIP Perfect Warranty tetap cover, bahkan sampai layar pecah pun di cover. Layar pecah di cover 100% ya. 100%. Jadi ada 2 sebenarnya ya. Ada VIP Perfect Warranty. Ini benar-benar khusus untuk Zenbook dan ROG.
Zenbook dan ROG. Iya, Itu dan untuk ada itu. perfect warranty. Nah, kalau itu Kalau untuk perfect warranty itu cuma 80%. hmm, Ini untuk yang VivoBook atau TUF Gaming. VivoBook dan TUF Gaming. Tahun 2021 ke atas. 2021 ke atas ya. Iya. Berarti perfect warranty ada dua, ada VIP itu Mm-mm. untuk Zenbook sama ROG. Hmm. Berarti yang perfect warranty biasa itu untuk VivoBook sama TUF Gaming. TUF Gaming ya. Iya. Tapi masih cengli lah ya kalau misalkan lu di cover 80% nih. Iya. Atas kelalaian sendiri Iya, ya. sendiri. Maksudnya Harusnya kan ketidaksengajaan ya. iya. Dan semua produk yang di atas 2021 dengan SN-nya yang diawali dengan huruf JKLN ke atas itu semua di cover. Di cover ya. Iya. Oh sih. Jadi nggak tebang pilih tuh. Gitu. Tapi ini menarik sih kalau misalkan ya kita sebagai user takutnya ya kalau garansi kan, Ya. aduh masa garansi kita udah pakai berapa tahun, barangnya mahal pula kan. Iya, makanya harus ngasih solusi nih kan, ya tahulah bahasa Indonesia kan. Iya. Kelalaian penggunanya masih tinggi kayaknya sih ya, Hmm. atau enggak ketakutan customer tuh masih tinggi walaupun terkadang itu tidak terjadi. Nanti Iya. kalau kebiasaan orang Indonesia tuh kalau dapat teknologi baru tuh gitu. Iya ya. Nanti kalau Nanti gimana? Dia udah mikirnya udah out of the box nih, udah Iya, udah terlalu jangka jauh. panjang, Ya, ya walaupun kan? nggak semuanya ya, semua Iya. sentral sini. Dia mikirnya tuh udah jauh itu Nah. bagusnya orang itu gitu. Nah, makanya harus kasih program itu untuk mengcover orang-orang yang overtaking seperti itu. Iya. Karena aja lo, ini produk yang lo beli itu bagus. Kalau masih kurang yakin, kita kasih 2 Kasih. tahun global warranty. Masih kurang yakin, ada VIP Perfect warranty. Masih kurang yakin juga, duit itu ya nggak ada. Waduh. Iya kan, berarti gitu kan? Iya. Mau apa lagi kan? Barang keren, kualitas bagus, oke. After sales oke. Apalagi kalau ada Iya duitnya, gas. Iya sih. Dia kan Iya sih. tipis, ringan, layar OLED. Terus bahannya oke punya kan, recycle. Jangan bu. Iya. Apa ya produk yang dari bahan recycle bisa sekeren ini. Ya. Iya sih. Jadi apa ya? Kalau lu pakai laptop ini soal ngomongnya lu gue ya. Apa? Pakai laptop ini nih di kafe, buka kegantengan naik 30%. Iya. Ya, kalau kita lihat kebanyakan di kafe kan pakai gitu. Sebutin mereknya. Atau enggak Biasanya biasanya ini nih. Ya kan? itu kan biasanya itu kan Udah biasa banget tuh. Biasanya ya udah mainstream lah. Iya. Nah ini coba dari Asus ZenBook Iya. S13. Bosan kita kalau lihat di kafe gitu lagi. Coba yang lain gue pengen lihat yang nggak kalah bagus sih. Jadi apa ya, orang kan ada beberapa orang yang main itu udah pasti bagus ya, yang Iya. kayak gitu kan. Tapi dia nggak tahu ada juga nih loh laptop lain yang bahkan bisa lebih bagus daripada itu. Ya kan, bahkan ya ada beberapa. Terus ya untuk orang yang apa ya, mencoba hal yang baru ini patut untuk dibeli sih. Iya, karena ya secara body, desain, speknya juga kan, After salesnya juga ini Oke. ya udah ini sih apa namanya, lebih dari yang dibutuhkan harusnya. Jauh banget sih, jauh banget dari ini. Enak lagi karena warnanya juga kan netral kan ya, mau dipakai cowok oke, Cewek juga bisa. nambah pakai cewek kan nggak pengen laptop yang berat, Iya. yang enteng, cepet, ya segalanya. Iya, Ya ini cocok. Apalagi kan udah ada Thunderbolt-nya ya. Betul. Untuk teman-teman yang butuh performance tentang grafik CPU-nya, itu bisa pakai setelah grafik card. Harus gue bisa tambahin juga. bisa juga ya. Oke lah. Nah ini tadi yang soal perfect warranty itu menjawab pertanyaan titipan. Jadi kita kemarin lempar ke, sempat gue ada nanya sama sobat sentral. Iya. Ada yang nanya perfect warranty-nya Asus tuh gimana, maksudnya penjelasan soal perfect warranty-nya. Itu kemarin namanya Taswa ya kan. Gak kenal kayaknya lu. Taswa. Saya sudah training ke BCP loh. Saya sudah samperin ke dia. Ya kan? Ya mungkin waktu saya jelasin perfect warranty dia lagi Ngantuk. Makan kentang fast food. Tentang ini ya, tentang M ya. Enggak bercanda. Tapi itu menjawab pertanyaan Ya, dari dia juga. Terus
ini mungkin sebelum kita closingan juga nih. Oke. Banyak pertanyaan sebenarnya nggak cuma dari satu orang doang sih. Kalau gue sebagai yang megang online juga agak susah untuk menjawab pertanyaan ini karena awalnya nggak tahu nih. Oke. Bang, kalau mau upgrade RAM tipe A, tipe B, tipe C, Asus nya kan tipenya Asus banyak punya. banget kan. Ada yang 416 CAO, ada yang MAO, seri K, ada yang seri M-nya, ada yang Iya. kreatornya, Iya. Zenbook, TUF Gaming. Kalau yang gaming mungkin gue bisa bilang bisa lah ya di-upgrade karena kan tuh gaming Ada berapa gaming masih? ada beberapa gaming juga yang nggak bisa juga kayak ROG yang flow Iya. itu kan nggak bisa tuh yang Itu flow gitu. yang flip kayaknya bisa ya. Iya, ada beberapa sih. Ada berapa ya? Oke. Oh, Jadi untuk sobat-sobat sentral yang pengen mengetahui tipe ini upgradable RAM atau tidaknya, teman-teman bisa langsung ke websitenya Asus di asus.com atau ketik aja di Google Asus Indonesia. Itu nanti langsung dapat rekomendasi paling atas, itu klik aja Asus Indonesia Langsung ke yang websitenya. ada logo monogramnya biasanya. Oh, Terus tinggal ketik aja nanti kalau udah masuk websitenya itu klik di kolom pencarian ada kayak gambar kaca besar gitu ya, itu ketik aja tipenya. Setelah udah ketik tipenya, pilih tipe yang ada tulisan lengkap misalnya Asus VivoBook, kita misalnya ketik M3400 doang nih, nanti ntar di bawah pilihan tuh banyak tuh Asus VivoBook M3400 bla 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 bla. Nah nanti kita tinggal dilanjutin, kita pilih aja itu. Terus kalau udah keluar bisa penjelasan tuh gambar laptopnya kayak gimana, speknya apa. Nah ntar klik aja di garis 3 atau enggak tanda panah bawah di pojok kanan atas. Terhadap bacaan specification. Text spec, terhadap text spec tergantung bahasa yang dipakai ya. Klik aja di situ, kalau udah keluar tuh mulai di layarnya, prosesornya, segala macam itu semua keluar informasinya, sampai ada tulisan expansion slot. Untuk laptop yang bisa tambah RAM atau nggak tambah SSD atau tambah ya harddisk ada beberapa kayak AC400 bisa kayak harddisk, tambahan harddisk ya, itu tertera di situ. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi laptop ini bisa tambah RAM atau tidak, tinggal cek aja di website. Jadi bisa tambah atau enggak. Boleh nanya juga ke kita kalau yang nanya via Tokopedia boleh nanya. Ya, boleh. Nanti kita akan cek, kita akan bantu cekin juga di websitenya Asus. Iya. Tapi kalau mau lebih pasti, nggak yakin nih sama kita nih yang jawab nih. Cek sendiri di Cek website. sendiri boleh lebih yakin karena dari Asusnya sendiri infonya ya. Iya, jadi kan ya keluhannya takutnya kan nanti ada misinformation dari frontliner kan, nggak semua orang toko bisa paham ini kan, atau nggak saya juga bisa mengerti kan, ada juga takutnya teman-teman nanti ketemu orang toko yang baru ya kan, misinformation udah dibeli udah nyampe rumah ya kan. Nah jadi jangan sampai unhappy lah beli Asus. Cek aja dulu di websitenya gitu. Oke. Jadi buat teman-teman nanti kita akan taruh juga linknya ya di bawah, kita bantuin lah. Maksudnya semua ini ya kita masukin ke deskripsi. Ya, teman-teman bisa klik untuk website Asusnya, termasuk pack warranty, yang APC-nya juga nanti kita taruh di deskripsi. Link pembelian si laptop Zenbook S13 OLED ini juga kita taruh di deskripsi ntar. Jadi buat sobat sentral yang mau check out barang ini di Tokopedia juga bisa. Dan langsung beli di Central Komputer juga bisa. Langsung di Central Komputer bisa. Mau lihat barangnya dulu di kita boleh di store Asus juga bisa juga. Oke. Nggak apa-apa. Beneran. Nggak apa-apa beneran. Swear. Waktu video ini di shoot juga besok kita akan ada openingnya si apa itu? Event apa sih namanya? Jakarta Fair. Jakarta Fair. Lagi. Jadi waktu video ini diambil di shoot ini di hari Selasa, besoknya itu tanggal 14 itu hari pertamanya si Pekan Raya Jakarta. Itu event terbesar PRJ di Jakarta ya, dan terlama ya, sebulan lebih. Sebulan ada di sana. Nah, kita ada di sana. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli barangnya di sana, ini barangnya ada di sana. Gue bisa bilang ini kayaknya ada di sana. Jadi kalau teman-teman lagi ke PRJ kan, pengen nih beli Zenbook S13 yang X5304, langsung aja ke boothnya Sentral. Nah, di mana tuh? Boothnya tuh ada di, bentar, gue tadi dikasih nomor 3 ya. Kok tahu sih? Hall D nomor 67. Kau tahu?
di video footage ada. Iya, tadi gua ada yang ngomong di grup mana ya? Ya, pokoknya nanti Iya, teman-teman pas iya. PRJ cari aja book center yang paling ikonik lah pokoknya. Oke, banyak ini. Karena nggak banyak yang jual notebook di PRJ. Iya, Iya. kayaknya cuma Ada beberapa ya? beberapa, cuman nggak banyak. Beberapa ya? Nggak kayak susah nyari tukang ciki yang ada di PRJ. Buset. Setiap Cuman minggu, banyak bro. banget ya. Apa parkiran Mana yang anjir? enak, mana yang enggak, atau nggak but Indomie, ya kan? Sama but KYT. Gede banget di tengah. Sumpah. Iya bener, holiday nomor 67. Holiday nomor 6 Pokoknya dan 7. itu posisinya di perempatan. Beneran perempatan. Saya tidak hafal ya, Ada di perempatan. PRJ ya, jarang sekali saya ke sana. Jadi Cuman yang jelas PRJ identiknya dengan ciki yang paketan. ada botol. Sama teh botol. Kayak ini teh di botol. Nah, sama nonton konser gratis. Sekarang udah enggak Pak, bayar. Bayar. 175 VIP. Oh ya ampun. Tapi menarik sih line up-nya. Ya sebenarnya dari Boot Central kedengeran lah musiknya ya. Ya, kayu terdengar. Tanggal 15 udah enak tuh gitarnya. Apa tuh? Phil Koplo. Oh iya, pasti pecah sih dia. Iya, tapi gue lagi nggak di sini. Oke, nanti begitu teman-teman nonton video ini bisa langsung datang aja ke booth kita di holiday nomor 67 ya Pak ya. Iya. Nanti bisa dapetin banyak promonya juga di sana, bisa. Dan ada ekstra gimmick untuk setiap pembeli Asus. Apa ada apa? Datang aja ke PRJ. Oke. Iya benar ya, kayak gitu Iya. banyak sih. Jadi banyak promonya, banyak gimmicknya, banyak pilihan paymentnya juga banyak. Jadi kalau pasti teman-teman dong. mau nggak harus bayarnya debit atau bayar ini, banyak pilihan pembayaran lah di sana. Jadi nggak terfokus hanya satu. Langsung aja datang, bilang aja mau nyari ZenBook S13 OLED atau produk-produk Asus lainnya juga ada di sana. Pokoknya semuanya keren-keren dan dipastikan garansinya garansi resmi Asus semua ya. Iya, pasti. Kita nggak jual barang-barang yang Asus Indonesia. underground. Nggak usah diperjelas itu ya. Oke, ya. Paham semuanya ya. Paham lah, ya kan? Si harga miring ya. Jadi jangan tertipu dengan harga murah. Jangan tertipu aja. dengan harga murah, tapi garansinya datang sendiri sono. Paling episode 1 cukup sekian maksudnya. Ya, terima kasih sudah diundang ke Thank you acara banget podcast Mas ini. Mami. Ini Iya. gestar pertama yang tadi udah sempet kok gue yang pertama sih. Iya, Harusnya kan saya yang kaget loh. dulu. Maksudnya merasa terhormat juga yang pertama. Iya. Harus dong. Tapi juga kaget, ya kan? Siapalah saya, kenapa jadi percontohan bagi yang lain? Karena kita undang Mas Fahmi ini karena mewakili brand nomor 1 di Indonesia. Waduh. Bagus nggak tuh, Bang? Bagus nggak maksudnya? Bagus ya? Tadi gua kasih jaket. Nah, gua tagih sampai akhir 2023, sumpah. Ini udah dijanjiin sama gue, bener dong. Sebagai Rekam lagi ya. Udah rekam lagi ya? Iya dong. Udah, rat, jangan jaket. enggak Pots, bisa pots, jaket. pots. Maaf, saya post udah banyak. Saya butuh jaket. Jaket itu udah jarang banget tuh sekarang. Enggak apa-apa, Jadi cari. itu sobat-sobat sentral yang punya jaket Asus itu keren. Iya loh ya. Udah Limit. nanti mau diproduksi lagi katanya sih. Ah, Limit, cuman yang terakhir kan yang special edition itu kan keren gue banget. punya. Iya, itu. Wah, berarti nggak jadi dong, udah punya. Oh, gue punya tapi dipakai sama adek gue. Jadi ya bener sih, jadi sebagai brand nomor 1 di Indonesia jadi kita undang pertama lah. Wah, Bukan berarti brand-brand lain itu gue mau jelek-jelekan ya. Tapi ya sebagai ya lah gitu lah pokoknya dah kayak Paham dah ya. paham lah ya. Ini bukan jelek-jelekan nih. Kita cinta sama brand gitu kan. Tapi Tapi- yang lain ditunggu lagi di sini katanya. Karena waktunya yang paling available di Waktu pertama. ya. Oh, itu. Gua kira aja. Ya, ini kita tidak berbayar ya. Tidak bayar. Nanti kita akan memuji-muji brand lain juga dengan membagi duta sama seperti yang kita Sesuai lakukan hari ini. gestarnya ya. Sesuai gestarnya. Jadi pantau terus YouTube kita sama Instagram kita, nanti kita bakal kasih lempar question juga di Instagram buat Sobat Sentral yang mau ngasih pertanyaan. Nanti kita kasih hadiah juga. Ya. Kalau pertanyaannya dibacain di podcast, nanti dijawab sama narasumber juga, ya kan? Siap. Thank you banget Mas Ami nih udah menyempatkan hadir di podcast pertama lagi kan? Ya kan? Episode pertama. Episode pertama. Oke. Jadi mungkin akan tayang seminggu sekali ya Pak ya.
Insya Insya Allah seminggu sekali. Insya Allah seminggu sekali. Semoga waktunya berjalan dengan lancar. Oh, ini waktu ya? Oh, time is money. Oke, time is money. Tadi kan begini soalnya, Oh, gua pikir iya. kan Iya, benar. begini. Kita cinta semua brand. Iya. Oke, mungkin kita closingan dulu ya. Saya Kevin dari Sentra Komputer. Saya Fahmi dari Asus Indonesia. Thank you banyak Mas Fahmi. Nanti kita undang lagi ya, mungkin ada di episode ke berapanya. Tapi kita mungkin bahas produk yang lain mungkin ya. Oke, Untuk siap. upcomingnya si Untuk barang-barang baru Asus. Asus. Siapa tahu bawa Indonesia. ini yang ROG Ally itu. Nasional. Nah, oke. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oke. Bye-bye. Goodbye. Asus number one. Asus number Butuh upgrade.